Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita ngaji kitab Fathul Mu'in, di mana pada saat ini saya akan membahas masalah tentang sholat. Kenapa kok saya pilih sholat? Karena sekarang kita masuk ke bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab tentu kita semua tahu dan sangat masyhur bahwa turunnya perintah sholat itu tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Dan ini merupakan hari kelahiran kewajiban sholat. Itu mohon disimak, dikaji, ditelaah pada kitab yang Anda miliki atau kitab yang sudah tersedia yaitu kitab digital pada konten kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati, bab menerangkan masalah sholat. Tentu walaupun sholat kita sering atau menjadi kewajiban kita yang tidak pernah kita tinggalkan, akan tetapi perlu kita sadari bahwa sholat itu juga harus tahu akan ilmunya. Atau setidaknya apa sih sholat itu sendiri. Untuk itu mohon disimak. Ia adapun sholat syar'an menurut yaitu syara'. Itu aqwalun wa af'alun mahsusotun muqtatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi. Jadi sholat itu adalah akwalun, satu ucapan yang diucapkan oleh orang sholat tentu. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan maksusotun yang tertentu. Artinya bahwa di dalam sholat itu harus ada, ya, yang tidak bisa terpisahkan dalam sholat itu adalah ada ucapan, ada lafaz-lafaz yang harus dibaca oleh orang yang sholat. Itu namanya akwalun. Mulai dari nanti kita awali dengan takbir. Tentu bahwa yang namanya takbir itu merupakan ucapan. Dengan ucapan Allahu Akbar, itu namanya takbir. Ketika masuk, setelah selesai takbir, maka nanti akan selanjutnya ada ucapan-ucapan yang menjadi sunnah bagi orang yang sholat dengan membaca, yaitu bacaan iftitah. Baru kemudian membaca surat Fatihah yang menjadi rukunnya sholat. Terus seperti itu. Itu namanya akwalun. Jadi harus ada ucapan-ucapan yang dilafatkan oleh orang yang sholat. Namanya ucapan, ya tentu harus dilafatkan, bukan dirasakan di dalam hati. Jadi namanya ucapan itu harus ada gerakan-gerakan syafawiyah, yang bersifat syafawiyah. Gerakan bibir itu harus ada. Sekalipun itu ada di dalam sholat sir, ya, ada di dalam sholat sir. Wa af'alun, dan di dalam sholat itu ada pekerjaan-pekerjaan, ada gerakan-gerakan. Jadi yang dimaksudkan gerakan, ada perubahan gerakan dari mulai berdiri, ruku, i'tidal, sujud, terus duduk. Di antara sujud itu namanya af'al.
Makhsusotun yang tertentu. Tertentu itu artinya ini yang membatasi dari definisi sholat. Karena kalau tidak ada kata makhsusotun, bisa saja ya nanti itu akan pemahamannya atau pengertiannya itu menjadi membias nanti. Ya, karena kalau ada ucapan ya, terus kemudian ada perbuatan tapi tidak disebutkan makhsusotun. Boleh jadi bahwa orang baca Quran dengan duduk kemudian berdiri maka bisa disebut sholat. Nah ini nanti ada kesalahan ya di dalam mendefinisikan tentang sholat itu sendiri. Maka itu ada kalimat makhsusotun yang dikhususkan. Muftatahatun. Kemudian dijelaskan lagi, jadi dibuka. Ditakdiri dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Muhtatamatun kemudian ditutup ya atau diakhiri bisa ditaslimi dengan ungkapan yaitu salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wasumiyat dan dinamakan bidzalika dengan sholat ya. Kenapa? Listimaliha, karena mencakup sholat itu alas sholati, yaitu mencakup terhadap makna sholat lughatan secara bahasa. Lantas apa makna sholat secara bahasa? Waya adapun lughatan, makna sholat secara bahasa itu doa. Artinya bahwa hal tersebut dinamakan sholat karena di dalam sholat itu ya, di dalam sholat itu mengandung unsur-unsur bagian daripada doa. Hampir semuanya ya, hampir semua lafaz-lafaz yang diungkapkan oleh kita itu adalah doa. Ya, ungkapan atau ucapan-ucapan di dalam sholat itu adalah makna mu'dzomnya, kerangka besarnya itu adalah doa. Wal mufrudhatu, sementara adapun sholat yang difardukan. Sholat-sholat yang difardukan al-ainiyatu yang bersifat ainiyah. Artinya sholat-sholat yang hukumnya fardu ain itu khumsun ada 5. Fi kulli yaumin, yaitu pada setiap hari, walailatin dan malam. Artinya sehari semalam itu kewajiban kita sebagai orang Islam itu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, dan hukumnya itu fardu ain. Fardu ain itu adalah fardu kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing individu muslim, tentu dengan kriteria syarat-syarat, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan ya. Itu yang disebutkan fardu ain, mulai dari orang lelaki maupun orang perempuan, itu hukumnya sama, fardu ain. Berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu dicukupkan oleh sebagian saja, itu sudah, yang lain gugur kewajibannya. Tetapi kalau fardu ain itu adalah masing-masing individu ya yang sudah memenuhi syarat ya untuk melaksanakan sholat, maka masing-masing itu wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat. Karena ini wajib, kalau ditinggalkan maka dosa besar. Maklumatun yang sudah diketahui, artinya sudah tahulah, sudah masyhur bahwa sholat itu merupakan hukumnya fardu ain, bisa diketahui minat dini dari agama. Itu tadi secara dzururah atau aksioma atau secara jelas lah. Maka itu fayakfuru, maka hukumnya kafir. Siapa jahiduha, orang yang membangkang di dalam pelaksanaan yaitu sholat yang telah diwajibkan ini. Bahwa yang namanya sholat itu sekali lagi menjadi kewajiban masing individu muslim.
maka orang itu akan dihukumi kafir kalau membangkang. Membangkang itu artinya apa? Membangkang itu artinya menentang, menolak dengan menentang. Ada orang yang menolak, ya, bukan menolak istilahnya, malas. Dia tidak menentang, tidak membangkang, tapi malas. Tentu ini nanti ada perbedaan pendapat yang disampaikan oleh ulama. Tapi dalam kajian kitab Fathul Mu'in ini, rupanya kitab ini sangat lumayan disiplin, lumayan ketat di dalam memberikan hukum terkait orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Nah, sholat yang 5 waktu yang sudah diwajibkan sejak Rasulullah SAW, ya, setelah dipanggil untuk menerima kewajiban sholat ini pada saat Isra Mi'raj. Walam tajtami, dan tidak berkumpul. Apa hadhil khamsu, yang namanya 5 sholat 5 waktu ini. Jadi mulai dari umpamanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini walam tajtamid hadhil khamsu, ini tidak pernah berkumpul. Li ghairi nabiyina, selain kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dulu ini sudah ada sholat. Ada sholat pada masing-masing Nabi. Kalau saya melihat, kalau kita analisa kata-kata di sini, berarti dulu itu ada yang entah itu sunnah. Tentu kalau saya pahami, sholat yang dilakukan oleh para Nabi dulu itu masih hukumnya itu belum wajib, tapi sunnah. Tapi sunnah pun itu karena itu perintah Allah menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Nah, pada waktu itu 5 waktu ini itu hanya dibebankan masing-masing pada seorang nabi. Satu misal begini, umpamanya Nabi Adam sholatnya subuh, terus Nabi Nuh umpamanya maghrib, Nabi Ibrahim isya, terus Nabi siapa itu? Nah, itu dulu seperti itu. 5 waktu ini, ya, masing-masing sholat itu hanya dilakukan pada saat Nabi dulu itu hanya satu, ya, hanya satu-satu. Sementara hanya pada Nabi Muhammad lah, kemudian sholat yang dulu pernah dilaksanakan oleh para Nabi dulu itu menjadi sholat yang menyatu, ya, yang menjadi 5 waktu ini hanya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa furidot, dan kemudian diwajibkan apa sholat, yaitu Lailatul Isra'i, pada malam Isra Mi'raj, ba'dan nubuwati, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nah, ini artinya bahwa apa? Artinya bahwa yang namanya kewajiban sholat dulu tidak kemudian langsung. Tidak kemudian Nabi diangkat, diberi SK jadi Nabi, langsung kemudian diwajibkan. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memahami, ya, bagaimana Allah itu akan menanamkan syariat yang namanya sholat. Sholat betul kayaknya terkesan ringan, tapi berat karena ini adalah satu ibadah istiqomah. Maka itu diwajibkannya sholat pada waktu itu, yaitu pas malam Isra Mi'raj, dan itu pun setelah Nabi diangkat yang jaraknya bi asyri sinina, yaitu 10 tahun masalah sati asyurin, yaitu 3 bulan. 10 tahun 3 bulan sejak diangkat jadi Nabi, baru perintah sholat ini, ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak langsung begitu loh, tidak langsung. Lailatul Sab'a wa Ishrina, yaitu pas malam 7 min Rojaba, dari bulan Rojab. Nah, ini nanti makanya saya membaca kitab sholat ini karena saat ini kita sudah masuk yaitu di bulan Rojab. Jadi artinya apa? Artinya bahwa yang namanya sholat 5 waktu ini, perintah ini, ya, dititahkan oleh Allah kepada Rasulullah
dan kepada umatnya itu pas tanggal 27 Rajab dalam peristiwa yang sangat maha dahsyat yang namanya yaitu Isra dan Mi'raj. Dan itu terjadi di tanggal 27 Rajab. Walam tajib. Walam tajib dan tidak wajib. Apa subhu yaumi tilkal lailati. Walam tajib dan tidak wajib apa subhu yaumi tilkal lailati. Salat subuh ya pada malam itu. Kan kita tahu, kita sering mendengar saudara sejarah tentang kewajiban sholat atau tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bahwa Nabi itu dalam perjalanan Isra Mi'raj kalau kira-kira 4 jam, 3 jam atau 4 jam. Nah beliau datang dari Mi'raj itu sekitar menjelang subuh. Enggak tentu karena Nabi itu ya. Karena Nabi itu menerima perintah sholat semestinya pada saat beliau sudah menerima perintah melaksanakan sholat, tentu sholat subuh itu mestinya harus dijalankan. Akan tetapi pada saat itu masih belum diwajibkan sholat subuh, sekalipun perintah sholat itu sudah ditetapkan pada saat beliau pulang dari Mi'raj. Kenapa? Li'adamil ilmi, alasannya ini. Li'adamil ilmi karena tidak ada pengetahuan. Bikaifiyat dia akan teori atau caranya sholat. Karena waktu itu masih belum diberikan tutorial Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholat subuh, bagaimana sholat zuhur, bagaimana sholat asar, maghrib, isya, itu masih belum ada tutorialnya. Lebih-lebih ya, di saat sholat subuh, karena pada waktu itu beliau datang dari Mi'raj itu adalah sekitar subuh. Tentu semestinya melaksanakan atau berkewajiban menjalankan sholat subuh. Tetapi karena alasan li'adamil ilmi, karena masih belum tahu bikaifiyat ya akan tutorialnya, caranya sholat subuh, maka pada saat itu yang namanya sholat subuh itu tidak wajib dilaksanakan. Ya, baru kapan itu? Pertanyaannya begitu, baru nanti sholat zuhur. Karena pada saat sholat zuhur itu Nabi akan disuani oleh malaikat Jibril. Nabi dikasih tahu tutorialnya sholat zuhur itu seperti ini. Ya, sholatnya 4 rakaat diawali dengan takbir dan di situ ada aqwalun wa af'alun ya, dan kemudian diawali takbir dan diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan salam. Itu baru diajarkan Jibril pada saat kewajiban sholat zuhur. Innama tajib, bahwasanya wajib apa al-maktubatu, yaitu sholat yang telah ditetapkan. Ya, sholawatul khamsu maksudnya sholat 5 waktu. Bahwasanya wajibnya sholat 5 waktu itu ala kulli muslimin, wajib pada setiap orang Islam. Mukallafin yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya sudah dibebani hukum. Sudah dapat khitab, sudah dapat perintah. Ya, sudah dapat perintah untuk melaksanakan sholat. Ditandai dengan apa itu mukallaf? Itu maksudnya balighin. Itu sudah balik. Kalau anak-anak yang belum balik, tentu ini tidak wajib. Karena menjadi syarat. Pertama muslim. Ya, muslim harus orang Islam. Nah, orang Islam itu pun masih dipilih. Tidak seluruh orang Islam. Harus bersyarat. Syaratnya apa? Itu balighin. Orang Islam yang sudah balik. Ya, sudah balik. Nanti kalau lelaki itu baliknya itu bisa ditandai dengan usia, ya, bisa ditandai dengan usia setelah mimpi, atau nanti bisa ditandai dengan usia atau melalui proses mimpi. Begitu juga perempuan juga seperti itu.
ditandai dengan usia dan ditandai dengan yaitu telah terjadi menstruasi. Akilin yang berakal. Akal itu artinya bahwa selain balik, orang-orang yang berkewajiban sholat itu disyaratkan berakal dalam kondisi sadar. Akalnya sadar, bukan dalam kondisi mabuk, bukan pula dalam kondisi gila, atau sedang tidak sadarkan diri. Jadi harus berkata, zakarin lelaki, awwairihi atau selain zakar. Zakarin selain lelaki. Artinya bahwa sholat ini diwajibkan kepada lelaki atau yang lain. Selain laki-laki yaitu perempuan. Atau jenis yang lain. Satu misal bobo burus atau al-hunsa. Al-hunsa itu ya katakanlah kalau bahasa keren sekarang itu bencong. Nah ini jelas bahwa orang muslim yang diwajibkan yang sholat itu adalah seluruhnya ya dengan syarat sudah mukallaf, artinya balik, berakal, baik itu lelaki maupun selainnya, entah itu perempuan maupun bencong. Oh yirin tentu syaratnya suci, tidak bisa kalau dilaksanakan sholat itu dalam keadaan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jadi dia harus sudah bersuci, ya sudah bersuci. Kalau dia dalam keadaan hadas besar, ya tentu dia diwajibkan untuk mandi besar dulu. Kalau sudah bersih, sudah suci dari jinabah, maka dia harus, yaitu apa syaratnya, yaitu bersuci dari hadas kecil. Jadi kondisinya itu adalah toyirin. Umpamanya tidak ada air, itu dengan melalui tayamum. Fala tajibu, maka itu fala tajibu, maka tidak wajib apa sholat ala kafirin atas orang kafir, asliin orang kafir yang asli. Ya. Orang kafir yang asli itu dalam pengertian betul-betul kafir. Jadi memang tidak beragama Islam, bukan orang kafir yang ingkar. Ingkar artinya orang Islam tapi mengingkari. Karena apa? Karena ini yang menjadi perbedaan antara orang Islam dan orang goiru muslim. Orang muslim dan goiru muslim itu yaitu di kewajiban sholat ini. Maka itu tidak wajib atas ala kafirin asliin, yaitu bagi orang kafir yang asli. Wasobiyin, dan juga begitu juga tidak wajib sholat itu kepada anak-anak, terhadap anak-anak yang masih kecil, yang belum mukallaf itu masih belum punya kewajiban sholat. Tapi kalau belajar nggak apa-apa, ya membiasakan diri untuk diajari, untuk belajar nggak apa-apa. Karena dengan harapan anak-anak itu kalau diajari dengan istiqomah rutinitasnya untuk melaksanakan sholat nanti mempermudah, ya untuk mempermudah ketika sudah sampai saat di mana dia sudah dibebani kewajiban untuk sholat. Tidak apa-apa. Wa majnunin, dan orang yang gila. Jadi umpamanya kok ada orang itu umat gilanya, di saat zuhur itu kok gila, maka dia gugur dari kewajiban melaksanakan sholat. Atau bahkan umpamanya dalam satu hari dia itu dalam kondisi kumat, ya dia tidak dalam kondisi tidak stabil atau hilang kesadarannya karena gila satu misal, maka sejak itu dia berkewajiban, sejak itu dia tidak berkewajiban melaksanakan sholat. Apakah perlu diqodho ini? Enggak perlu, karena jelas di sini tidak punya kewajiban karena tidak memenuhi syarat. Wa muhma alaih, wa muhma, dan orang ayanan, ya yang dikenai ayan lah, alaihi atas muhma. Artinya apa? Artinya orang epilepsi ayan atau epilepsi ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Alasannya sederhana, karena tidak memenuhi syarat
daripada syaratnya sholat. Karena syaratnya sholat itu harus akilin, harus berakal. Wasakrona, dalam keadaan yaitu mabuk. Bila ta'atin, mabuknya itu tanpa disengaja. Berbeda dengan mabuk yang disengaja. Ya, kalau mabuknya tidak disengaja maka tidak perlu qadha. Dia gugur dari kewajiban sholat. Contoh, umpamanya dia mabuk dalam posisi atau mabuknya tidak disengaja. Suatu ketika bertamu kepada temannya. Pada saat bertamu disuguhi makanan, baik itu emping merinjo maupun kerupuk gandum. Karena dia punya alergi. Dua makanan ini kalau dimakan dipastikan orang ini nanti akan mabuk. Dan dia masih belum memahami bahwa dia punya alergi makanan itu. Lalu kemudian dimakan. Lalu setelah 2 menit atau 3 menit datanglah adzan waktu sholat zuhur. Lalu pada saat itu dia tidak sadarkan diri. Baik tidak sadarkan diri itu dalam kondisi mabuk atau dia tidak sadarkan diri tertidur. Seperti orang semaput itu. Maka sejak itu umumnya dia kehabisan waktu. Kehabisan waktu zuhur sampai asar kok dia belum sadar. Maka sejak itu dia gugur. Yaitu gugur berkewajiban melaksanakan sholat. Dan tidak perlu untuk mengqadha sholat. Kenapa? Karena mabuknya itu bila ta'addin, mabuk yang tidak disengaja. Alasan semua itu karena apa? Mulai dari tidak wajibnya orang kafir, anak-anak, orang gila, orang yang ditimpa penyakit epilepsi, orang yang mabuk ya tanpa disengaja. Kenapa tidak wajib itu? Li'adami taklifihim, karena tidak, nah ini tidak dikenakan karena tidak ada kemampuan. Ya, li'adami taklif karena tidak tertaklif, terbebani hukum pada mereka itu. Karena dia tidak dikategorikan orang yang kena khitab taklif. Kenapa tidak memenuhi syarat unsur yaitu akil? Lah orang taklif itu harus akil. Ini jelas lah. Begitu juga tidak wajib. Wala ala haidin. Tidak wajib pula ala haidin bagi orang wanita yang sedang haid. Wa nufasaa dan wanita yang sedang nifas. Haid itu artinya satu darah yang selalu berkelindan bersamaan dengan wanita-wanita yang subur. Itu pasti ada semacam regulasinya kalau istilah dalam dalam aturan itu. Jadi haid itu akan selalu terus datang pada wanita-wanita subur. Begitu juga haid, nifas. Nifas itu darah yang keluar karena kelahiran. Lah, ini dua keadaan ini, baik keadaan haid maupun keadaan nifas ini menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Li'adami sihatiha, karena tidak sahnya ya sholat. Karena ketika orang dalam keadaan haid dan nifas itu tidak wajib. Karena apa? Karena memang tidak sah. Li'adami sihati, karena tidak ada keabsahan. Ya. Andaikan dia sholat, tidak sah sholatnya. Andaikan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti puasa pun, bahwa puasanya tidak sah. Ya, yang dilakukan atau yang dijalankan oleh orang haid maupun nifas. Ada misi hati ya. Jadi tidak ada sahnya sholat minhuma dari keduanya, kedua dari haid dan nifasa. Maka itu, dalam hukum sholat ini, ketika ada istri kita atau anak kita dalam keadaan haid maupun istri kita sedang nifas, ya nifas itu darah yang keluar karena melahirkan. Umpamanya pada saat seperti itu,
Apakah wajib hukumnya sholat? Tidak wajib. Alasannya li ademi siha tadi, karena tidak sah. Karena tidak sah dan tidak wajib, maka tentu fala qodha. Maka tidak perlu mengkodok, nyauri alaihima atas kedua, yaitu orang tadi, orang haid maupun orang nifas, tidak perlu mengkodoi sholatnya. Bal akan tetapi, nah ini saya jelaskan juga. Tetapi dalam puasa, ya orang yang dalam keadaan haid maupun nifas ini, kewajiban puasanya wajib dikodok. Untuk sholatnya saja nggak perlu dikodok. Kenapa? Mungkin dalam fikih yang lain itu alasannya listikol karena berat. Berat itu. Karena ada orang yang memang produktif, haidnya itu terus-menerus ada. Kalau kemudian ini dibebankan itu menjadi berat bagi mereka itu. Ya, maka itu oleh fikih, oleh hukum, kemudian tidak perlu mengkodok. Ya, karena sholat itu kan 5 waktu, bayangkan kalau tidak karena terjadi haid satu misal 10 hari atau sampai 15 hari, berarti kan dia harus mengkodok selama 15 hari dan itu berat. Tapi kalau puasa enggak, puasa tetap dia berkewajiban untuk mengkodok puasa. Bal akan tetapi tajibu wajib sholat ala murtadin bagi orang yang murtad, wa muta'addin dan orang yang bersengaja disukari, yaitu karena mabuk hati. Nah ini ditafsir. Tetapi bahwa yang namanya sholat itu tetap wajib. Wajib bagi siapa? Itu bagi orang yang murtad. Tentu yang dimaksudkan ini bahwa ketika orang murtad itu kembali kepada Islam, maka dia berkewajiban melaksanakan sholat selama dia murtad. Umpamanya murtadnya itu 2 tahun, maka 2 tahun dia berkewajiban untuk mengkodok sholat. Itu yang dimaksudkan. Begitu juga wajib bagi orang yang mabuk, ya, wa muta'atin, yang mabuknya itu disengaja. Kalau yang tadi yang di atas tidak disengaja, yang mabuknya disengaja. Satu misal tahu, kalau yang namanya gadung itu tahu pasti memabukkan buat dia. Kok dia memaksakan diri terus makan itu, apalagi ada keinginan agar mabuk, maka sholat yang ditinggalkan, ya hukumnya wajib dikodok. Berbeda dengan mabuk karena tidak disengaja, sebagaimana saya contohkan tadi. Umpamanya orang itu mau sholat atau di hari itu dia tahu yang namanya bir itu haram, whisky itu nggak boleh, ya ini pasti memabukkan. Kok dia sengaja untuk minum, maka ketika dia meninggalkan kewajiban sholat, maka hukumnya wajib mengkodok. Tapi bagi orang yang mabuk karena tidak disengaja, maka tidak perlu mengkodok. Wayuk talu, dan dihukum mati. Siapa ai maksudnya al-muslimu, yaitu orang muslim. Al-mukallafu yang sudah dibebani hukum. Ya, orang mukallaf tadi yang sudah balik, yang berakal, ya baik laki maupun perempuan dan suci. Itu dikenai hukum man mati, orang muslim yang sudah mukallaf. Atau yiru yang suci. Ya, toyiru itu. Artinya dia tidak terhalangi oleh najis maupun oleh hadas. Ya, dihukum matinya itu hadan sebagai hukuman, sebagai bentuk hukuman dengan cara apa? Bidzurbi, iya dengan dipenggal lehernya. Nah ini bahaya. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in ini, orang muslim yang sudah mukallaf, yang suci, maka akan dikenakan hukuman mati sebagai bentuk hukuman karena meninggalkan sholat. Ya, bidurfi unuki, bentuk hukumannya adalah dengan dipancung. Kapan itu? Ya, kita sudah tahu siapa yang dihukum mati adalah orang Islam. Kapan? Kok ia dikenakan hukuman mati itu? In akhrojaha, jika sampai mengeluarkan. Siapa muslim akan
sholat maktubah, ai al maktubata, sholat yang telah diwajibkan. Sampai keluar amidan, disengaja. Memang dia tahu waktunya wayai sholat, kok dia nggak sholat. Ya. Dia tahu ini saatnya, waktu sholat sudah masuk zuhur, ternyata dia menganggap enteng, membiarkan, biar nanti aja. Oh, ditunggu an waktu jam'in, ya keluarnya itu sampai waktu jamak. Umpamanya dia bersengaja karena satu hal. Jadi umpamanya kok ada orang sampai keluar waktu sholat, tidak sholat, tapi dia punya azam, punya niat bahwa sholat zuhurnya itu mau dijamak takhir. Nah, kalau modelnya seperti itu tidak kena hukuman, dia tetap akan melaksanakan kewajiban sholat. Mengakhirkan sholat, tapi tujuannya untuk menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar. Tetapi sampai ditunggu waktu jamak, zuhur sampai asar, kok tetap dia tidak melaksanakan sholat. Maka tentu ini yang dimaksudkan, dia akan dikenai hukuman mati. An waktu jam'in laha bagi sholat. Ingkana jika ada orang yang meninggalkan tadi, itu kaslan karena yaitu malas ini. Jadi hati-hati ya, ini malas saja, malasnya disengaja. Jadi malas disengaja, ya sampai waktu jamak dia tetap tidak melaksanakan sholat dan itu disengaja. Ingkana jika ada orang yang meninggalkan sholat itu, sampai keluarnya waktu, sampai waktu jamak juga tidak sholat, kaslan karena malas. Ma'ati qodi wujubiyah, sekalipun beriktikad, sekalipun meyakini akan kewajibannya sholat, sekalipun dia yakin bahwa yang namanya sholat 5 waktu itu wajib, dia menyadari dan meyakini itu, tapi dia malas. Nah, kemudian ilam tatub, jika tidak bertaubat, siapa orang tadi yang malas itu? Ba'dal istitabati, setelah diminta taubat, ayolah kamu nanti bisa kena hukuman mati, ya maka tobatlah kamu dari itu. Ternyata diajak tobat, dia juga masih belum atau tidak mau tobat, maka syarat untuk diberikan hukuman pancung itu boleh setelah orang itu diajak tobat. Cuma begini persoalannya, apakah orang yang meninggalkan sholat seperti ini, ya malasnya itu hanya karena beberapa hari. Ya, ini perlu ada kajian lagi. Tidak kemudian orang itu hanya meninggalkan 1 hari 2 hari, diajak tobat dia masih belum, kemudian langsung dihukum mati. Tidak juga. Ada proses panjang juga saya kira. Ada proses panjang ketika orang ini diajak sholat, kemudian dia diajak tobat, dia tetap tapi sabar. Yang mengajak untuk tobat itu sabar terus diajak. Pada akhirnya dia melawan atau menentang atau melawan, setelah diajak tobat maka baru ini diberlakukan hukuman mati. Loh, terus lantas bagaimana ini? Ya, menghukum mati orang yang karena meninggalkan sholat. Wa ala nadbil istitabati, dan berdasarkan atas sunnahnya disuruh tobat. Layat manu, maka tidak harus bertanggung jawab. Siapa man orang kota lahu yang telah mengeksekusi atau membunuh kepada man tadi, man yang diajak untuk tobat. Qoblat taubati, sebelum taubat. Nah, umpamanya terus bagaimana itu? Ya, berdasarkan atas sunnahnya orang itu sudah disuruh bertaubat. Maka ketika orang ini dilakukan eksekusi oleh seseorang, maka orang yang mengeksekusi ini selama ya dia sudah mengajak tobat. Setelah diajak tobat nggak mau tobat, maka kemudian dihukumlah mati orang itu. Maka bagi orang yang membunuh itu tidak dikenakan qisas. Kenakan qisas. Akan tetapi
orang yang membunuh tadi, ya man qatalah qabla taubah, yaitu orang yang membunuh kepada orang sudah dia ajak tobat nggak mau tobat sebelum dia taubat, itu tadi pembunuhan yang dilakukan hanyalah dosa, tapi tidak melaksanakan yaitu kisos. Ya, orang itu dosa secara kemanusiaan. Ya, jelas. Wa yuktalu. Sementara juga diberikan hukuman mati. Kufron. Ya. Sebagai bentuk pengingkaran. Wa yuktalu dan harus dihukumi mati. Kufron. Ya, karena sebab kafir. Sebab ingkar intaroka jika meninggalkan. Siapa man akan sholat jahitan, yaitu dengan membangkang wujubah akan wajibnya sholat. Ini berbeda lagi. Itu tadi padahal malas loh. Malas, tidak sholat, diajak tobat, nggak mau tobat, saja itu boleh diberikan hukuman pancung. Ya tentu bagi orang yang membangkang, maka dikenakan hukuman mati juga. Orang yang karena kafir, kufur itu gimana bentuknya? Yaitu jika dia meninggalkan sholat itu membangkang. Jahidan, membangkang, wujubah akan wajibnya sholat. Ayo sholat. Enggak lah, apa sholat umpamanya. Aku enggak peduli dengan sholat. Apa gunanya sholat? Sampai kapanpun aku enggak mau sholat. Ya, umpamanya kok sampai menentang, membangkang. Ya, membangkang terhadap kewajiban sholat, maka dia tentu karena meninggalkan dan bahkan membangkang tadi, maka dia dihukumi mati. Fala yuksalu, maka tidak boleh dimandikan, wala yusola, dan tidak boleh disolati alaihi atas orang yang membangkang tadi, jahid tadi. Oleh sebab itu wayubadir, bersegeralah. Sewayubadiru, dan bersegeralah, cepat-cepatlah siapa man orang maro yang telah terlewatkan, ya. Bifaitatin, dengan lewatnya sholat. Jadi saya ulangi lagi, wayubadir, dan hendaklah orang itu untuk mensegerakan, hendaklah mensegerakan siapa man orang maro yang karena sudah lewat siapa man bifaitatin akan kehilangan waktu, wujuban akan wajibnya. Bagi orang yang tidak melaksanakan sholat karena kehilangan waktu, apapun alasannya, maka itu harus bersegera untuk dikodok. Ya, untuk di infata, sekalipun hilangnya waktu tidak sholat itu bila udrin, tidak punya alasan, tanpa udur. Ya. Infata, jika sesuatu yang terlewat dari sholat itu bila udrin, tanpa adanya udur. Terutama orang yang tidak punya alasan. Jadi orang yang kehilangan waktu, dalam arti kehilangan waktu tidak melaksanakan sholat, maka bersegeralah untuk untuk melaksanakan sholat dalam bentuk sholat qadha itu. Tentu ini jika dia mengabaikan atau kehilangan waktu sholat itu jika tanpa alasan. Kalau ada alasan, atau misal dalam kondisi dia lupa atau sakit, maka tentu berbeda. Ya, ini wajibnya bagi orang yang tanpa alasan. Ya, maka segeralah untuk mengqadha. Maka itu fayal zamuhu, maka wajib. Ya, bagi orang tadi. Orang yang faid, bagi si fatid, orang yang kehilangan waktu tadi. Apa al-qadha'u, yaitu melaksanakan qadha fauron, secara segera atau langsung. Nah, ini perlu dipahami oleh kita. Qala dawu, siapa syekhuna, guru kita Ahmad bin Hajar, yaitu Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah ta'ala. Rahimahu, mudah-mudahan memberikan rahmat siapa Allah Ta'ala. Bagaimana dawuhnya Syekh Ahmad Ibnu Hajar, walladzi yadharu,
dan adapun yang tampak. Ya, annahu artinya menurut kaul yang adhar. Alladzi dan adapun itu yadharu yang tampak. Annahu sesungguhnya orang. Ya. Orang yang yalzamuhu wajib. Orang yang faid tadi yang kehilangan waktu itu. Yalzamuhu wajibhu bagi si faid, orang yang kehilangan waktu tadi. Apa sorfu jami'i zamanihi, mempergunakan seluruh waktunya lil qodoi untuk mengkodok. Ya bagi orang yang memang punya banyak hutang sholat, maka wajib mempergunakan seluruh waktunya untuk mengkodok. Itu menurut Syekh Ahmad, yaitu Ibnu Hajar. Ma akan suatu ada yang selain. Ma akan sesuatu ada yang selain apa? Ma yaitu waktu yahtaju yang butuh li sorfihi yang digunakan fima pada hal-hal itu. La budda yang tidak bisa tidak artinya wajib lau bagiman minhu daripada ma. Artinya apa? Artinya bahwa menurut kaulnya Ahmad Ibnu Hajar, bahwa orang yang meninggalkan sholat, kehilangan waktukah atau meninggalkan sholat, maka wajib mempergunakan seluruh waktu-waktunya untuk mengqadha sholat. Selain apa yang, yaitu selain apa yang telah digunakan, ya, terhadap fima la budda, terhadap hal-hal yang wajib. Lau bagiman minhu daripada waktu. Jadi umpamanya begini. Jadi umpamanya sampean punya hutang mengkodok sholat itu selama 1 bulan atau 1 tahun. Maka pada saat sampean ada waktu itu gunakan semuanya. Dahulukan untuk mengkodok. Ya, dahulukan mengkodok. Satu misal mengkodoknya itu mulai pagi. Mulai ba'da sholat duha. Terus mengkodok. Lah, selama waktu demi waktu pada saat sholat duha itu, maka kamu lebih prioritaskan untuk mengkodok daripada sholat duha. Itu gunakan baru nanti. Kalau andaikan belum bisa memenuhi secara keseluruhan hutangmu kodok itu dan kemudian datang waktu zuhur, jangan mengkodok. Itu yang dimaksudkan ma'ada mayahtaju lisorfi fi malabuddalahu minhu. Jadi kecuali ketika waktu di mana waktu itu dibutuhkan untuk melaksanakan wajib, maka wajib didahulukan. Adanya itu didahulukan. Baru setelah itu enggak usah sholat sunnah, ya, baik qobliyah maupun ba'diyah enggak usah. Karena masih penting sampean untuk nyauri, nutupi utang kodok tadi. Setelah sholat duhur sampean bisa terus mengkodok lagi, ketemu asar nanti baru berhenti di asar seperti itu. Ma'nahu sesungguhnya seseorang itu, orang yang mengkodok itu yahrumu haram alaihi atas orang mengkodok apa atatawu ini, yaitu melaksanakan sholat sunnah. Jadi tidak boleh, jadi prioritaskan dulu yang wajib. Yaitu wajib itu, kodok itu kan wajib. Karena yang dikodok itu adalah apa? Yaitu fardu ain, ya, yang diwajibkan pada kita masing-masing kan. Kalau sunnah namanya sunnah kan, maka lebih dahulukan hutangnya tadi. Wayubadir, dan tentu wayubadiru dan bersegeralah bihi akan kodok. Yang tadi itu ada 2 hukum, ada 1 hukum. Pertama untuk mentafsil ini. Jadi bagi orang yang tidak punya alasan meninggalkan sholat, maka hukumnya wajib mensegerakan sholat. Tetapi wayubadir dan bersegeralah, segera bihi dengan mengkodok, nadban, yaitu karena sunnah. Artinya bahwa mensegerakan waktu di sini sunnah, dianjurkan saja. Ketika kehilangan atau meninggalkan sholat, ya dia. Nah, di sunnah ini adalah bila infata bi uzrin, ketika kehilangan waktu sholat itu bi uzrin karena ada alasan atau ada uzur. Ini hukumnya mensegerakan itu sunnah karena ada alasannya uzur bagi
bagi yang tidak punya alasan udzur mensegerakannya itu hukumnya wajib. Contoh kanaumin, karena tidur ketiduran. Ya, lam yata'adda yang tidak bersengaja. Bihi dengan orang. Lam yata'adda yang tidak bersengaja. Siapa orang bihi akan tidur. Wanisyanin dan karena lupa. Kadzalika seperti itu adanya lupa yang tidak disengaja. Nah, ini hukumnya mensegerakan. Kalau hukum melaksanakan sholat qodoknya wajib, tapi segeranya itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ketika dia meninggalkan sholat itu, dia punya alasan karena udzur. Nah, bagi yang tidak punya alasan udzur, ini mensegerakan sholatnya itu hukumnya wajib. Wayusanu dan disunahkan. Apa tartibuhu, yaitu mengurut-urut. Ya, jadi di dalam sholat qodok itu disunatkan apa tartibuhu, mengurut hu akan al-faid, sholat yang hilang tadi. Bayakti, melaksanakanlah orang itu al-faid as-subha subuh qabla dhuhri, sebelum zuhur. Wahkada dan begitu juga, ya. Yang begitu juga itu harus seterusnya, ya. Wahkada dan begitulah seterusnya. Artinya harus urut. Atau misal sampean punya hutang sholat duhur, asar, maghrib, maka dahulukan dulu zuhurnya sebelum sampean mengqodok daripada asar. Jadi punya hutang di sholat duhur, asar, maghrib, maka dahulukan, disunahkan untuk mengurutkan waktunya juga bagus, mengurutkan sholatnya. Satu misal bahwa sampean itu telah lupa atau tidak melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, maka dulukan sholat duhurnya, baru asar, baru maghrib. Maka itu fayakti. Maka hendaklah melaksanakan, mengkodok, ya. Siapa faid, orang yang kehilangan waktu sholat tadi, subuh dulu qabla dhuhri, sebelum duhur. Watakjimu dan mendahulukan, ya. Watakdimuhu dan mendahulukan, ya. Watakdiluhu dan mendahulukan qodok ala hadiratin, atas sholat yang hadir. La yakhafu, yang ditakutkan fautaha akan hilangnya waktu hadir, infata jika meninggalkan diudrin karena udzur. Artinya apa? Artinya begini, watakdimuhu dan lebih mendahulukan qodok. Dahulukan qodok ala hadirotin, atas sholat yang hadir. Ketika apa? La yakhofu, ketika la yakhu tidak ada rasa khawatir, ketika tidak khawatir, tidak ditakutkan fautaha akan hilangnya waktu hadir, ya. Jadi selama waktu hadir itu masih ada, masih ada banyak, maka tetap dahulukan sholat qodoknya dulu, ya. Kecuali kalau waktu zuhur itu sudah ngepres kurang 10 menit atau kurang 15 menit, maka tentu nanti kalau sampean meneruskan qodok itu akan kehilangan atau hanya separuh sholat adanya, maka tentu sampean harus mendahulukan sholat hadirnya dulu. Tapi ketika kok masih banyak waktu, ya, yang tidak dikhawatirkan hilangnya waktu hadir, maka dahulukan qodok sholat. Tapi dengan catatan, infata jika meninggalkan sholat tadi itu diudrin karena udzur, ya, karena udzur. Wa in khosya, walaupun khawatir, wa in khosya dan walaupun khawatir fauta jamaatiha, akan hilangnya jamaahnya sholat hadir alal mu'tamadi, menurut kaul mu'tamad. Jadi bahkan
menurut kaul muktamad ini orang itu disunahkan untuk mendahulukan sholat qodho daripada sholat yang sudah datang kewajibannya. Ya. Dengan catatan bahwa waktu itu masih banyak, tidak khawatir hilangnya waktu hadir. Itu bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan sholat karena udzur. Sekalipun katanya kaul muktamad, sekalipun walaupun dia khawatir kehilangan jamaahnya. Walaupun dia harus kehilangan jamaahnya. Dan biasanya kan ada jamaah itu, dia kok kemudian tidak ikut jamaah itu enggak apa-apa. Itu disunahkan seperti itu. Saking pentingnya nyaur utang, mengkodok daripada sholat. Fa idza fata. Nah ini, fa idza fata apabila hilang. Ya. Fa idza fata apabila harus mengkodok. Orang itu bila udrin, yaitu yang tanpa alasan. Maka fayajibu, maka wajib apa takdimuhu, mendahulukan qodho alaiha atas hadir. Ya, ini hukumnya wajib. Kalau tadi hukumnya sunat. Lebih-lebih. Wa idza fata, jika pot itu orang yang kehilangan waktu sholatnya itu bila udrin tanpa adanya alasan. Maka hukumnya wajib mendahulukan qodho alaiha atas, yaitu sholat hadir. Kalau tadi itu sunnah bagi yang meninggalkan sholat karena adanya udzur. Bagi yang tidak punya udzur maka wajib mengqodhonya itu. Hukumnya itu wajib mendahulukannya itu. Amma idza khofa, ini diperinci lagi. Amma idza khofa, maka adapun apabila khofa, khawatir siapa orang tadi. Fautol hadirah, bagi orang yang memang kehilangan waktu mau qodho ini, kok apabila ada rasa khawatir fautal hadirah, akan hilangnya sholat hadir. Ini sholatnya sudah mepet. Bi ayakoa, yaitu bi ayakoa dengan terlaksanya ba'dua sebagian saja. Wa ingkola, sekalipun lebih sedikit, ya terjadinya khorijal waktu, yaitu sampai keluar waktu. Wayal zamuhu, maka wajib bagi orang apa al-badu'u, yaitu memulainya dia dengan sholat adzan. Masya Allah, sampai segitu. Jadi adapun jika dia khawatir akan terlewatnya sholat adzan, dia sedang ngodok, ya dia sedang melaksanakan sholat yang dikodoi, sholat utang tadi, terus khawatir kok ini karena sudah mepet sampai terlewat sholat adzan, seperti sebagian sholat adzan sekalipun sedikit akan terlaksana di luar waktunya, maka dia wajib memulainya dengan melaksanakan sholat adzan terlebih dahulu. Nah, terlebih dahulu. Jadi umpamanya kok nanti begini, kira-kira kalau saya mengkodok, nanti sholat hadir saya itu hanya dapat separuh, maka harus didahulukan sholat hadirnya. Begitu. Wajibu, dan wajib apa takdimumah, mendahulukan sholat fata yang tertinggal biwairi udrin, karena tidak ada alasan. Alama, yaitu atas sesuatu, fata yang meninggalkan sholat diudrin dengan alasan. Wa in fakita, sekalipun tidak ada. Wa in fakita, sekalipun tidak ada apa tartibu, urut-urutannya. Li annahu, karena sunnya tartib itu sunnatun sunnah, wal bidaru, sedangkan menyegerakan pelaksanaan sholat qodho itu wajibun wajib. Saya ulangi lagi, biar dong. Ini wajib mendahulukan sholat yang tertinggal tanpa uzur. Wajibnya tertinggal tanpa uzur dibandingkan sholat yang tertinggal karena uzur. Jadi lebih wajib mengqodho sholat itu dahulukan, yaitu orang yang meninggalkan sholat karena tidak ada alasan, dibandingkan orang yang tidak sholat atau kehilangan waktu sholat itu karena uzur. Jadi kalau
tidak punya alasan, maka hukumnya wajib mensegerakan. Dibandingkan orang yang mengkodok tadi itu pada waktu mengkodok atau meninggalkan sholat itu karena punya alasan. Jadi orang yang tidak punya alasan meninggalkan sholat itu hukumnya wajib ketika mengkodok lebih dahulu. Dibandingkan orang yang mengkodok, waktu mengkodoknya itu alasannya kehilangan waktu sholat itu karena adanya alasan atau karena udzur. Sekalipun tidak tertib, tidak apa-apa, wajib didahulukan. Karena apa? Karena hukumnya tertib itu sunnah, sedangkan mendahulukan kodok itu adalah wajib. Bahkan wayundabu disunahkan. Apa takhiru rawatibi, menunda sholat rawatib anil fawaiti, daripada sholat-sholat yang tertinggal biudrin karena udzur. Ya, bahkan sampai tidak perlu, tidak disunahkan. Ya, tidak disunahkan untuk mensegerakan rawatib. Justru rawatib itu disunahkan untuk ditunda. Dahulukan sholat-sholat yang kehilangan tadi, yang kamu tinggalkan itu karena udzur. Wajib dan wajib apa takhiruha, yaitu bahkan wajib mengakhirkan sholat rawatib alal fawaiti, atas sholat-sholat yang ditinggalkan tadi bighairi udrin, karena tanpa udzur. Kok ada orang meninggalkan sholat tidak punya alasan, maka hukumnya wajib mendahulukan sholat yang tidak punya alasan, sholat yang ditinggalkan karena tidak punya alasan, dibandingkan harus melaksanakan yaitu sholat rawatib. Jadi wajib mengakhirkan sholat rawatibnya. Nanti bisa dikodok sholat rawatibnya itu. Nah ini luar biasa, watan beh. Dan ini sebagai warning. Man mata wa alaihi sholatu fardin lam tukto walam tufda anhu. Man adapun barang siapa itu mati, siapa man, wa alaihi dan tetap atas man. Sholatu fardin adapun sholat fardu. Artinya bahwa jika seorang meninggal, sedangkan dia mempunyai kewajiban sholat fardu, lam tufda, maka tidak harus dikodok, walam tufda dan tidak harus dikeluarkan fidyah. Ini tapi jangan kemudian mengklaim dulu, nanti akan saya jelaskan kelanjutan tentang kajian ini. Dan mungkin sampai di sini saja yang jadi ilmu manfaat. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.